Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam Insap, Inspirasi Sabda Paroki Kristus Raja Baciro, Yogyakarta, pada hari ini, Jumat 21 Januari 2022. Bacaan Injil dalam perayaan Ekaristi hari ini kita renungkan dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan 19. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 rasul untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya dia diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Mateus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, dalam karya-karya untuk keselamatan manusia, Tuhan sebenarnya selalu memanggil dari antara manusia itu sendiri beberapa orang yang memang sengaja dia pilih untuk terlibat secara khusus, ambil bagian secara khusus di dalam rencana-rencana keselamatan yang sudah ia rancangkan untuk kita semua. Mulai dari awal karya Yesus, dia memanggil para rasul yang kita tahu jumlahnya 12. Meskipun lalu salah satu dari antara mereka nanti mengkhianati Yesus dan digantikan oleh yang lainnya lagi. Tetapi yang paling penting bagi kita untuk kita renungkan, untuk kita resapkan, dan kita wujudkan pada masa sekarang ini adalah bahwa sebenarnya kita semua juga punya panggilan yang sama dengan panggilan yang dialami oleh para rasul itu. Meskipun mungkin dari antara kita, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tidak semua dari antara kita dipanggil secara khusus untuk menjadi imam, bruder, suster, biarawan, biarawati, dan lain sebagainya. Tetapi kita sebenarnya punya tugas perutusan yang sama, yaitu tinggal di dalam Kristus dan mewartakan kebahagiaan yang kita rasakan dengan tinggal di dalam Kristus itu. Maka menjadi rasul-rasul Kristus di zaman modern, di zaman sekarang ini, bagi kita tidaklah harus selalu pergi ke suatu tempat lalu mewartakan Injil sebagaimana yang dialami oleh para rasul yang hari ini ditunjuk oleh Tuhan ini. Tidak. Tetapi merasul itu bisa kita lakukan mulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga kita sendiri, komunitas kita sendiri. Sebab dalam keluarga ataupun dalam komunitas, kita bertemu dengan anggota keluarga dan anggota komunitas kita masing-masing, yang mana itu adalah dalam tanda kutip orang lain. Artinya bukan diri kita sendiri. Kita bertemu dengan orang lain, entah itu keluarga, entah itu anggota komunitas, tetangga, atau siapapun. Kita bertemu dengan orang lain. Dan disitulah kita bisa merasul sebenarnya. Kita bisa mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kabar gembira melalui hal-hal yang sangat sederhana. Memberikan senyum secara tulus, memberikan sapaan secara lembut, memberikan bantuan dengan ikhlas, dan lain sebagainya adalah wujud bagi kita untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini dengan cara-cara yang konkret, dengan cara-cara yang nyata. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita pun sekarang dipanggil untuk menjadi rasul-rasul modern, untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus, untuk menjadi sahabat-sahabatnya yang terlibat dalam karya keselamatan yang dirancangkan Tuhan kepada kita dan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita mohon rahmat pada Tuhan supaya kita semakin berani tinggal di dalam Kristus, merasakan kebahagiaan, kedamaian oleh karena cinta kasih-Nya, dan juga mewartakan cinta kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita, mulai dari lingkup yang paling sempit, keluarga,
komunitas, dan tetangga kanan kiri kita. Tetap sehat, tetap semangat, tetap penuh berkat, berkah dalam.